بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian yang keempat, bahwasanya harta itu jamaah yang berbahagia berpotensi untuk membuat gelap dunia ini. Demi harta orang rela bunuh-membunuh. Jadi tidak sedikit saudara saling membunuh. Itu gara-gara harta. Tidak sedikit anak membunuh bapaknya gara-gara ingin menguasai harta orang tuanya. Ini jamaah sekalian. Bahkan kabar terakhir ada yang saya dapatkan, ada masjid itu kemudian digugat oleh ahli warisnya dan mau dirobohkan. Jadi hati-hati jamaah sekalian yang bapak-bapak yang mewakafkan masjid. Coba hari ini kita urus akte wakafnya, Pak. Sebab boleh jadi kita dan anak-anak kita memahami itu bahwa masjid yang dibangun ini di atas tanah keluarga itu sudah diwakafkan, tetapi tidak ada hitam di atas putih. Dan akhirnya ahli warisnya menuntut. Dan pengurus masjid tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada berkas yang dia pegang. Jadi oleh karena itu jamaah yang berbahagia bagi bapak yang kemudian menghendaki amal jariah dengan membangun masjid, lengkapi itu. Lengkapi akte wakafnya. Dan banyak kejadian seperti itu. Kadang-kadang generasi ketiganya, bukan anaknya, cucunya, tapi cicitnya yang kemudian dia buka-buka berkas, ternyata itu masjid yang dibangun adalah tanah kakekku. Ya karena dia rakus terhadap dunia, maka tidak sedikit masjid yang dirubuhkan karena kalah di pengadilan, karena tidak punya bukti hitam di atas putih. Ini yang kita takutkan jamaah sekalian. Sehingga kebetulan mertua saya membangun 2 buah masjid. Ada di Landak Baru dan kemudian ada di sampingnya Tamangkayangan. Saya pesan kepada orang tua. Mungkin kami bersaudara paham itu. Tapi boleh jadi cucu-cucunya atau cicit-cicitnya setelah dia buka berkas-berkasnya dia dapati, oh ternyata ada tanahnya kakekku di sana. Ya. Dan tidak ada akte wakaf. Dan itu bisa saja terjadi jamaah sekalian. Ini sudah banyak bukti seperti itu. Jadi baru-baru saja teman-teman menginformasikan ada masjid yang biasa kami tempati khutbah Jumat itu sementara digugat oleh ahli waris dan mau dirubuhkan. Ya wallahu a'lam. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ini karena perkara harta orang rela bunuh-membunuh. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kalian sesudahku, kata Nabi, adalah terbukanya sebagian kemewahan dan gemerlapnya dunia ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takutkan terhadap kemiskinan umatnya, yang ditakutkan adalah tak kala terbukanya kemewahan dan gemerlapnya dunia. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah baik jamaah sekalian, dari kisah tadi kita kemudian bisa kembali mengambil pelajaran bahwasanya rakus atau tamak. Ini kalau kita mempelajari bahwasanya rakus dan tamak itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-hirsu atau at-tamak yang bermakna suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Sehingga dia selalu ingin menambah apa yang seharusnya dia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, dari definisi ini jamaah berbahagia kita bisa memahami bahwa tamak atau rakus adalah sikap terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal, mana yang buruk, mana yang haram. Yang penting dia bisa menguasai harta tersebut. Nah, penyakit tamak ini atau penyakit rakus ini adalah suatu sifat di mana dia ingin menguasai atau mendapatkan bahagian lebih banyak daripada orang lain. Dan pada dasarnya jamaah sekalian, kalau ada orang tua yang meninggalkan banyak warisan,
Ada salah seorang di antara mereka yang rakus, ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, rakus terhadap harta benda dengan jalan mengumpulkan harta benda dan kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Dia tidak peduli apakah dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Merampas hak orang lain, merugikan kepentingan umum. Yang penting kemudian dia bisa mendapatkan harta itu. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, jika sifat rakus ini dibiarkan, lepas kendali, maka ia akan membuat seseorang dikuasai oleh nafsunya untuk sepuas-puasnya. Dan sifat ini menuntut terpenuhinya banyak hal yang bisa saja menjerumuskan seseorang ke liang kehancuran.